Otak adalah salah satu organ kompleks dalam tubuh manusia. Otak tersusun atas 100 miliar sel saraf atau neuron. Struktur otak terbagi menjadi tiga. Yang pertama, otak depan atau forebrain. Otak depan meliputi korteks cerebri, kelenjar pituitari, bulbus olfaktorius, dan sistem limbik yang meliputi hipotalamus dan hipokampus. Yang kedua, otak tengah atau midbrain. Otak tengah meliputi tegmentum yang terdapat banyak nuklea, colliculus inferior, dan colliculus superior. Yang ketiga, otak belakang atau hidbrain. Otak belakang meliputi medula oblongata, pons sporoli, dan cerebellum atau otak kecil. Baiklah, langsung selanjutnya saya akan membahas mengenai lobus otak. Lobus otak terdiri dari 4 bagian. Yang pertama lobus frontal, lobus parietal, lobus occipital, dan lobus temporal. Langsung saja saya akan menjelaskan dari keempat lobus tersebut. Yang pertama, lobus frontal. Lobus frontal ini memiliki peran yang sangat penting dalam pengendalian emosi, pengambilan keputusan, memori, cara berpikir atau nalar, dan kepribadian. Tetapi di dalam lobus frontal ini berisi juga korteks motorik yang bertugas untuk mengirim sinyal ke gerakan tubuh untuk mengendalikan otot kita. Kemudian berisi juga daerah Broca yang berfungsi untuk bertanggung jawab untuk mengendalikan saraf wajah, otot-otot kita yang menghasilkan kemampuan gerakan untuk berbicara dan pemahaman bahasa. Tetapi di daerah Broca ini mengalami juga kerusakan atau yang disebut dengan afasia, yaitu paham tapi tidak mampu membuat gerakan untuk berbicara. Kemudian yang kedua yaitu lobus parietal. Lobus parietal adalah salah satu lobus utama korteks cerebral di otak mamalia. Adapun fungsi dari lobus parietal adalah dalam indera dan mengintegrasikan penginderaan serta kesadaran spasial dan persepsi. Kemudian yang ketiga yaitu lobus occipital. Lobus occipital adalah pusat pemrosesan visual dari otak mamalia yang mengandung sebagian besar dari wilayah anatomi korteks visual. Adapun fungsi dari lobus occipital ini yaitu mengolah, integrasi, interpretasi, hasil penglihatan, dan rangsangan visual. Kemudian yang keempat yaitu lobus temporal. Lobus temporal adalah kawasan otak besar yang terletak di bawah sulcus lateral yang berada di kedua belahan cerebral otak mamalia. Adapun fungsi dari lobus temporal ini adalah dalam pendengaran, mengorganisasi atau pemahaman bahasa, serta information retrieval atau ingatan dan pembentukan ingatan. Sifat otak kiri mempunyai karakter, yaitu logis, sekuensial, linear, rasional, dan mempunyai caranya, yaitu teratur, ekspresi verbal, menulis, membaca, asosiasi auditorial, menempatkan detail dan fakta, fonetik serta simbolisme. Sedangkan berpikir otak kanan mempunyai karakter, yaitu bersifat acak, tidak teratur, intuitif dan holistik, banyak terlibat dalam yaitu kegiatan nonverbal, perasaan dan emosi, kesadaran yang terkait perasaan, kesadaran spatial, pengenalan bentuk dan pola seni, kepekaan warna, kreativitas dan visualisasi. Sistem limbik. Sistem limbik sangat penting bagi pembelajaran, ingatan jangka pendek, menjaga homeostatis di dalam tubuh, seperti tekanan darah, suhu tubuh, dan kadar gula darah, juga emosi. Sistem limbik menyimpan banyak informasi yang tak tersentuh oleh indera. Dialah yang lazim disebut sebagai otak emosi atau tempat bersemayamnya rasa cinta dan kejujuran. Menurut Carl Gustav Jung, menyebutnya sebagai alam bawah sadar atau ketaksadaran kolektif
yang diwujudkan dalam perilaku baik seperti menolong orang dan perilaku tulus lainnya. Sistem limbik terdiri dari hipotalamus, amigdala, hipokampus, dan kelenjar pituitari. Yang pertama, hipotalamus. Hipotalamus berfungsi sebagai operator, yaitu mengatur hormon, hasrat seksual, emosi, makan, minum, suhu tubuh, keseimbangan kimiawi, tidur dan bangun, sekaligus mengatur kelenjar utama dari otak, yaitu kelenjar pituitari. Yang kedua, amigdala. Amigdala berfungsi sebagai bagaimana menyimpan informasi dan mengolah emosi. Yang ketiga, hipokampus. Hipokampus berfungsi sebagai pemrosesan dan penyimpanan informasi. Yang keempat, kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari berfungsi mengatur kelenjar endokrin.